Pertama, tindak lanjut dari pertemuan singkat kami di hari Kamis kemarin, saya minta untuk adakan pertemuan untuk kunjungan lapangan. Dan alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan banyak dinamika di dalam, baik dari unsur dari masyarakat maupun dari unsur kita dari pemerintah maupun dari KFW. Dan tentu ini semua ke depan kita akan minta Wakil Kepala Bapeda untuk ada diskusi-diskusi bulanan yang menyampaikan terkait dengan report dari pelaksanaan yang dilakukan dari KFW dan kelompok tani. Kunjungan lapangan, diskusi dan silaturahmi PJ Bupati Aceh Tenggara ke program BCC Pegle KFW di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, Sabtu 1 April 2023. Dihadiri oleh PJ Bupati Aceh Tenggara, Asisten 2, Kepala OPD yaitu Bapeda, Pertanian dan Kominfo, Camat Darul Hasanah, Fasilitator Program BCC Pegle KFW Kabupaten Aceh Tenggara, pihak TNGL, dan para kelompok tani hutan konservasi. Program BCC Pegle KFW ini sudah berjalan selama 1 tahun di Kabupaten Aceh Tenggara. BCC Pegle atau Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Iklim di Kawasan Ekosistem Gunung Lauser dalam kawasan hutan TNGL, khususnya di Aceh Tenggara dan Gayo Luas. Proyek ini merupakan kerjasama antara pemerintah Jerman melalui Bank Pembangunan Jerman atau KFW dengan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Program ini diyakini sangat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya kelompok tani hutan konservasi atau KTHK yang dijadikan sebagai pilot project. Dalam diskusi yang dilakukan pada Aula Kantor Camat Darul Hasanah, Fasilitator Kabupaten Aceh Tenggara untuk program BCC Pegle KFW mengatakan bahwa ada beberapa program yang sudah dilakukan. Di antaranya survei untuk mengetahui permasalahan di desa masing-masing, kemudian menentukan zona di kebun, sekolah lapangan, contohnya membuat pestisida dari limbah kepada masyarakat, KKD, kesepakatan konservasi desa, misalnya larangan membuang sampah sembarangan, larangan menyetrum ikan, dan lain-lain. Dan yang sedang berjalan ialah pembuatan kanun desa. Ada 6 desa yang sudah bersedia membuat kanun untuk desa masing-masing. Kemudian untuk penanaman bibit sudah 100% terlaksana pada 4 KBBI yang terdiri dari 17 KTHK atau kelompok tani hutan konservasi. Dan diharapkan ke depan agar dapat dikeluarkan perbub untuk pemulihan lingkungan untuk melanjutkan program yang telah dilaksanakan, mengingat bahwa dalam waktu beberapa bulan lagi masa berlaku program tersebut akan habis. Diskusi tersebut juga diwarnai dengan dinamika penyampaian pendapat dari berbagai elemen stakeholder yang berkaitan dengan program tersebut. PJ Bupati Aceh Tenggara mengatakan bahwa tujuan dilakukannya diskusi tersebut ialah ingin menampung aspirasi dan dinamika di lapangan dan mendengarkan laporan dari proyek BCC Pegle KFW, ingin melihat langsung lokasi binaan dari proyek BCC Pegle KFW dengan harapan dapat menjalin komunikasi yang baik dari desa hingga kecamatan, kemudian kabupaten. Ia juga menginformasikan agar dapat mengevaluasi bersama apa yang telah dilakukan, memperbaiki komunikasi dan koordinasi, juga menyepakati untuk menghidupkan kembali gugus tugas multi pihak. Untuk keberlanjutan program ada proses, termasuk evaluasi, koordinasi yang harus dilakukan. Dan akhirnya berharap dari program kegiatan yang sudah dilakukan bisa dilaporkan reportnya kepada pemerintah daerah. Mari perkuat koordinasi dan sinergi sehingga ekosistem kita dapat terjaga dan perekonomian masyarakat sejahtera. Dari Kota Cane, tim Diskominfo Aceh Tenggara melaporkan. Pertama, tindak lanjut dari pertemuan singkat kami di hari Kamis kemarin, saya minta untuk adakan pertemuan untuk kunjungan lapangan. Dan alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan banyak dinamika di dalam, baik dari unsur dari masyarakat maupun dari unsur kita dari pemerintah maupun dari KFW. Dan tentu ini semua ke depan kita akan minta Wakil Kepala Bapeda untuk ada diskusi-diskusi bulanan yang menyampaikan terkait dengan report dari pelaksanaan yang dilakukan dari KFW dan kelompok tani, sehingga ketika ada problem-problem itu diselesaikan dalam forum-forum seperti itu, kemudian tidak menjadi simpang siur keluar. Dan yang kedua, dengan kita kunjung lapangan pada hari ini, kita bisa melihat langsung bahwa
telah dilakukan penanaman bibit durian ini. Nah tentu dengan kacamata kami memang ini butuh energi besar kita bersama untuk menghidupkannya, sehingga dia betul-betul memelihara, nanti bisa ada katakanlah jaminan dia bisa berkembang dan 7 tahun ke depan insya Allah bisa menjadi yang berproduksi salah satu durian. Karena tujuan akhir dari kegiatan ini adalah bagaimana empowerment, pemberdayaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mandiri ke depan, sehingga mereka tidak menjamah ke hutan-hutan TNGL ini. Dan ini tentu tujuan yang mulia yang perlu kita dukung, kita support dari semua stakeholder yang terkait, baik dari pemerintah tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan juga dari stakeholder lainnya. Dan tentu ini kita berharap teman-teman dari semua pihak, unsur dari KFW untuk mengajak atau menjalin komunikasi, koordinasi, sinergi dan kolaborasi kita bersama yang lebih luas, sehingga kegiatan dilakukan ini bisa tersupport dengan baik oleh semua stakeholder terkait, sehingga masyarakat pun bisa memahami dari hakikat dari kegiatan ini bahwa untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri dari kegiatan ini. Jadi bukan hanya nanti bersifat support kegiatan proyek sesaat yang nanti ketika dari katakanlah KFW strategik ini tertinggalkan. Nah tidak, kita diharapkan itu ke depan bisa berlanjut, dan tentu ini perlu disusun strategi ketika apabila KFW ini strategik, harus ada strategi keberlanjutan dari program ini sehingga masyarakat dapat benar-benar bermanfaat dalam menerima dari sisi efek positif dari dari pemberdayaan dari kegiatan ini. Demikian. Nah ini sudah kita komunikasikan juga tadi bahwa dalam waktu ke depan nanti akan diagendakan untuk dilaksanakan semacam pertemuan terkait dengan evaluasi, dan ini juga sudah disampaikan, kami koordinasikan juga dengan SKPA di provinsi, DLHK provinsi untuk melakukan hal yang sama. Artinya kenapa? Sehingga kita bisa melihat dinamika-dinamika, ada yang di daerah tertentu mungkin program kegiatan ini dinamikanya kurang, mungkin di tempat lain lebih bagus. Nah ini bisa saling memberikan pengalaman sehingga bisa saling memperbaiki. Artinya kita ingin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini lebih optimal lagi ke depan, sehingga juga semua stakeholder terkait juga lebih mengetahui progres dari kegiatan ini, tidak hanya sekelompok saja atau masyarakat kelompok tani saja atau yang lain yang terlibat langsung, tapi juga yang tidak terlibat secara langsung dari unsur-unsur terkait bisa mengetahui progres kegiatan ini. Ya baik, kita akan kedepannya akan mengaktifkan kembali GTM, gugus tugas multi pihak kemitraan konservasi, bagaimana untuk memfasilitasi dilaksanakannya pertemuan-pertemuan. Mungkin nanti kita rencanakan dalam sebulan sekali dengan melibatkan semua unsur yang terlibat, mulai dari desa, nanti ke kecamatan dan kabupaten. Bila perlu nanti memang kita sekalian juga mengundang daripada instansi dari BBTNGL, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser mungkin. Harapan kami dari Camat Darul Hasanah untuk ke depan, mari kita jalin komunikasi yang baik, kerjasama yang baik dalam rangka untuk mewujudkan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga bermanfaat sebagaimana yang diharapkan. Saya juga ingin menambahkan begini, kami tentu berterima kasih ya Pak Camat, Pak Bupati juga sekarang sudah turut melihat proyek kita. Ternyata seperti yang disampaikan Camat tadi, kita kurang koordinasi. Ternyata kami terlalu fokus di lapangan Pak, terlalu fokus di lapangan pembinaan masyarakat, jadi kami lalai sehingga membuat laporan, padahal kami sebetulnya seharusnya memang melaporkan. Untuk itu kami mohon maaf untuk Pemda Aceh Tenggara karena kelalaian, tapi bukan karena kami malas Pak. Kami fokus di lapangan, fokus di lapangan ini membuat waktu juga. Iya, terkait waktu juga Pak, Bu. Karena proyek ini di kabupaten lain Pak, yang kami kerjakan sekarang ini yang dalam waktu 8 bulan, itu 3 tahun 4 tahun dikerjakan di sana Pak. Boleh Bapak tanya orang-orang proyek ini Pak. KKD itu 3 tahun baru siap. Penanaman itu sampai 2 tahun 3 tahun. Semua kami selesaikan dalam 6 bulan. Ya tentu harapan kami untuk keberlanjutan program masyarakat ini, agar setelah mungkin karena bagaimana proyek ada batas waktunya. Seandainya batas waktu ini berakhir, harapan kita
dengan adanya pelatihan PRA, PLUP, masyarakat sudah bisa melihat potensi desa, mengambil masalah, menyelesaikan masalah dengan dana desa itu kita harapkan. Harapan kita seperti itu. Butuh support dari pemerintah daerah. Butuh support dari pemerintah daerah.